Level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2024 mengejutkan dunia dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump, sosok yang dikenal dengan pendekatannya yang tidak biasa dalam kebijakan luar negeri dan retorika Amerika pertamanya, meninggalkan warisan yang beragam setelah masa jabatan pertamanya. Kemenangannya menandakan kebangkitan sentimen nasionalis dalam politik Amerika dan memunculkan pertanyaan tentang masa depan tatanan global. Bagi Indonesia, negara yang berada di persimpangan perubahan geopolitik besar, implikasi dari kepresidenan Trump kedua sangat signifikan. Kemenangan Trump terjadi di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Perang dagang yang sedang berlangsung dengan Tiongkok, ketegangan di Timur Tengah, dan munculnya populisme di seluruh dunia telah menciptakan iklim kecemasan. Kampanye Trump dengan fokusnya pada nasionalisme ekonomi dan kemunduran dari multilateralisme beresonansi dengan sebagian pemilih Amerika yang kecewa dengan globalisasi dan kerugian yang dirasakan. Kemenangannya adalah bukti kekuatan populisme yang tak lekang oleh waktu dan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Amerika. Kemenangan Trump disambut dengan reaksi beragam secara internasional. Beberapa pemimpin dunia menyatakan optimisme yang hati-hati, berharap untuk menemukan titik temu pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Yang lain memandang kembalinya Trump dengan kekhawatiran, mengkhawatirkan kebangkitan kebijakan yang tidak terduga dan mengganggu. Bagi Indonesia, tantangannya terletak pada menavigasi medan yang tidak pasti ini dan melindungi kepentingannya di dunia yang semakin ditentukan oleh persaingan kekuatan besar. Indonesia sebagai negara demokrasi mayoritas Muslim terbesar di dunia dan pemain kunci di Asia Tenggara menempati posisi unik di panggung global. Pertumbuhan ekonomi dan lokasi strategisnya telah menjadikannya negara yang semakin penting. Namun Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketimpangan pendapatan, korupsi, dan ancaman terorisme. Hasil pemilu AS niscaya akan berdampak signifikan pada kemampuan Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Salah satu area di mana pemerintahan Trump kedua berpotensi menguntungkan Indonesia adalah di bidang perdagangan dan investasi. Latar belakang bisnis Trump dan penekanannya pada kesepakatan bilateral dapat menciptakan peluang bagi bisnis Indonesia di pasar AS. Fokus Trump untuk mengurangi defisit perdagangan mungkin membuatnya mencari mitra dagang baru, dan Indonesia bisa menjadi pilihan yang menarik. Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan negara-negara Asia Tenggara secara individual. Pendekatan ini dapat menguntungkan Indonesia. Kuncinya adalah mengidentifikasi area yang menjadi kepentingan bersama dan menampilkan Indonesia sebagai mitra yang andal. Penekanan Trump pada pembangunan infrastruktur dapat menciptakan peluang bagi perusahaan Indonesia di sektor konstruksi. Rencana Trump untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur di AS dapat meningkatkan permintaan untuk bahan bangunan, menguntungkan eksportir Indonesia. Indonesia, dengan cadangan sumber daya alam yang luas, dapat menjadi pemasok utama untuk rencana infrastruktur Trump. Namun, pendekatan Trump terhadap perdagangan seringkali ditandai dengan ketidakpastian dan tarif sebagai pengatur. Indonesia harus siap menghadapi potensi tantangan seperti kenaikan tarif mendadak atau perubahan dalam aturan perdagangan. Kunci bagi Indonesia adalah mempertahankan pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap kebijakan perdagangan Trump yang tidak dapat diprediksi. Sementara kebijakan ekonomi Trump memiliki potensi untuk keuntungan tertentu, mereka juga menghadirkan risiko yang signifikan bagi Indonesia. Kecenderungan proteksionis Trump yang diwujudkan dalam pengenaan tarifnya pada barang-barang dari Tiongkok dan mitra dagang lainnya
dapat memiliki efek destabilisasi pada ekonomi global. Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan, bisa sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang. Salah satu risiko paling signifikan adalah potensi resesi global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan perdagangan. Tarif Trump untuk barang-barang Tiongkok telah mengganggu rantai pasokan global dan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Jika tarif ini tetap berlaku atau diperluas, hal itu dapat menyebabkan penurunan tajam dalam perdagangan global, dengan efek lanjutan bagi ekonomi seperti Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor. Sektor manufaktur Indonesia, yang sangat terintegrasi ke dalam rantai pasokan global, bisa sangat terpukul. Selain itu, sifat Trump yang tidak dapat diprediksi dan kegemarannya membuat pernyataan kebijakan melalui Twitter dapat menciptakan volatilitas di pasar keuangan. Perubahan mendadak dalam kebijakan ekonomi AS dapat memicu pelarian modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia, karena investor mencari tempat yang lebih aman untuk aset mereka. Hal ini dapat memberikan tekanan ke bawah pada rupiah Indonesia, membuatnya lebih mahal bagi bisnis Indonesia untuk mengimpor barang dan membayar utang dalam mata uang asing. Lebih lanjut, pemotongan pajak Trump dan peningkatan pengeluaran telah menyebabkan defisit anggaran AS yang membengkak. Hal ini dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat, membuatnya lebih menarik bagi investor untuk menyimpan uang mereka dalam aset denominasi dolar AS. Hal ini selanjutnya dapat memperburuk pelarian modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia, memberikan tekanan tambahan pada rupiah, dan bisa mempersulit pemerintah Indonesia untuk membiayai defisitnya sendiri. Di luar ranah ekonomi, pendekatan kebijakan luar negeri Trump di Timur Tengah juga membawa implikasi bagi Indonesia. Dukungan kuat Trump untuk Israel, termasuk keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan untuk memindahkan kedutaan besar AS ke sana, telah menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Langkah-langkah ini secara luas dipandang sebagai tindakan yang provokatif dan kontraproduktif terhadap proses perdamaian, yang berpotensi memicu sentimen anti-Amerika di dunia Muslim. Indonesia telah lama menjadi pendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, mengadvokasi negara Palestina merdeka di samping Israel. Tindakan Trump yang dianggap sangat bias terhadap Israel merusak upaya ini dan dapat mempersulit kemampuan Indonesia untuk memainkan peran konstruktif dalam memediasi konflik. Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerjasama OKI mungkin menghadapi tekanan untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kebijakan Trump yang berpotensi membebani hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran semakin mengacaukan kawasan itu. Langkah ini telah meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran dan sekutunya, meningkatkan risiko konfrontasi militer. Setiap konflik di Timur Tengah akan berdampak global, berpotensi mengganggu pasokan minyak dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global. Ini akan berdampak langsung pada Indonesia, yang merupakan pengimpor minyak bersih dan sangat bergantung pada harga energi yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pendekatan kebijakan luar negeri Trump yang tidak dapat diprediksi, yang ditandai dengan keputusan impulsif dan pengabaian terhadap norma-norma diplomatik tradisional, menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi di Timur Tengah. Tindakannya telah mengasingkan sekutu tradisional AS dan memberanikan lawan, sehingga sulit untuk memprediksi bagaimana peristiwa di kawasan itu akan terungkap. Ketidakpastian ini mempersulit negara-negara seperti Indonesia untuk merumuskan strategi kebijakan luar negeri yang koheren dan untuk menavigasi lanskap geopolitik Timur Tengah yang kompleks.